bisa ketemu kembali di tempat ini bersama saudara. Amin, saudara. Saya senang sekali saya akhirnya bisa pulang ke tempat ini. Tadi saya ditanya oleh Ama, saudara. Saya bilang, Ama apa kabar? Lalu Ama bilang sehat. Ama yang baju biru di belakang maksud saya, saudara. Ya, Ama itu, saudara. Lalu dia tanya, Pak Pendeta, saya nggak lihat Bapak kemarin minggu. Saya bilang, iya saya lagi kemarin ada pelayanan di Surabaya, saudara. Jadi memang saya nggak ada, tapi so glad to be here. Senang sekali bisa kembali berkumpul di dalam rumah Tuhan. Amin, saudara. Dan saya senang sekali saya bisa pulang dengan selamat. Karena kemarin beberapa di doa pagi saya memberikan testimoni. Karena di mana saya bersama teman-teman naik mobil, lalu semua tahu tentang kondisi Merak, Bakauni dan semuanya. Kami waktu perjalanan dari Palembang menuju Jakarta, kami di kapal 5 jam stuck, saudara, di dalam gelombangnya kencang sekali, di mana kapal kami ketika mau bersandar ke Merak nggak bisa, lalu akhirnya dia ke tengah lagi di laut, saudara. Kurang lebih 2 jam lebih kami terombang-ambing di laut. Lalu habis itu nakodanya akhirnya memberanikan diri untuk mendarat sekalipun gelombangnya besar sekali. Akhirnya saudara kami mendengar bahwa kapal yang pertama itu ada besi apanya itu yang turun patah, saudara, karena gelombang. Lalu akhirnya nggak bisa turun di dermaga eksekutif, lalu akhirnya di dermaga 6 ekonomi. Singkat cerita, saudara, Tuhan baik, walaupun goncang gimana pun akhirnya kami bisa mendarat dengan selamat. Sekalipun saudara deg-degan, saudara. Saya bersama dengan Doni, saudara, 5 jam di kapal, lalu goyangnya kencang sekali. Lalu waktu sudah mau turun, jangkar sudah, tali sudah, semua sudah, tetap gak bisa turun, saudara. Jadi Tuhan baik, gimana pun, bahwa saya percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Saya kasih tahu Doni, biar kamu kenal Tuhan, bukan kata orang, kamu punya pengalaman dengan Tuhan. Lalu kami berdoa, tiba-tiba Tuhan baik, agak reda sedikit, lalu nyampe di daratan, ternyata makin parah, saudara, goyangnya. Lalu singkat cerita, by the grace of God kami keluar dengan selamat. Lalu kami melanjutkan perjalanan, di mana dalam perjalanan saya juga harus ikut kuliah, saya harus presentasi kuliah di jalan. Lalu habis itu nyampe di Solo malam sekali. Akhirnya kami nggak melanjutkan di Solo, kami nginep di hotel. Lalu besoknya baru kami melanjutkan perjalanan. But God is good. Pulangnya juga gitu, selesai pelayanan semua, pulang orang-orang bilang gak bisa, Merak, Bakauni lagi parah. Dan Tuhan baik, saudara, saya sampai Jakarta jam 10. Saya tadinya mau langsung nyebrang, tapi Roh Kudus ngomong, saudara, tidak, jangan besok jam 7. Lalu kami stay 1 hari, dan ternyata kami dapat berita bahwa jam itu siang, saudara, ombak 2,5 meter di Merak. I'm thanks God. Ya akhirnya kami stay di Jakarta semalam, lalu di BSD, lalu selesai kami besoknya pulang jam 7. Sampai di Merak saya kaget gak ada satu mobil pun, saudara. Jadi kosong, sepi. Karena beberapa hari yang lalu orang ngomong Merak full, padat, macet, merayap dan semuanya. Tapi ya God is good, kami langsung naik kapal dan tidak goyang, saudara. Sampai di Bakauni, Lampung juga tidak goyang sedikit pun dan kami turun dengan selamat. Tapi setelah itu kami selesai beberapa jam kemudian ombak pasang. Bahkan saya dapat kabar bahwa Bakauni banjir dan sebagainya. Yang saya syukuri cuma satu, kalau kita dengari Tuhan, ikuti Tuhan, kita pasti selamat. Yang percaya katakan amin. Jadi saya bersyukur saya bisa kumpul kembali dengan keluarga saya dan kumpul bersama Anda semua dengan selamat. Ini banyak orang yang terkatung-katung, gak jelas gimana pun. Ya saya bersyukur bahwa God is good, saudara. Amin, saudara. Anda mungkin bilang, masa sih kamu kalau ada di kapal waktu itu, saya jamin kamu pasti ketar-ketir. Doni, saudara, sedikit lagi, saudara, dia bilang hampir kencing celana katanya, saudara. Ini beneran, saudara. Waduh, saya bisa ketakutan katanya, saudara. Saya bilang sama Doni, saya Merak Bakauni ya, lebih dari 20-30 kali, gak pernah kejadian gini. Baru ajak kamu kejadian gini, saya bilang. Kalau ini laut tidak reda 5 menit lagi, saya lempar kamu ke laut, pasti reda, saudara. Jangan-jangan kamu Yunus, Doni bin Yunus. Nah anyway, yuk saudara, kita hari ini akan belajar sama-sama. Anyway, thank you ya Nopi, sudah kasih izin suaminya untuk pergi sama-sama nemeni saya. Yuk kita akan belajar sama-sama pagi hari ini. Bulan ini tema kita adalah stepping into the promise. Katakan stepping into the promise.
waktu saya mempersiapkan khotbah ini, Roh Kudus memberikan sebuah insight di hati saya tentang sebuah kalimat sederhana, yaitu hidup benar, saudara. Nah, hidup benar ini penting sekali. Saya yakin saudara bahwa kalau kita hidup benar, maka kita akan bawa stepping into the promise. Amin, saudara. Tapi ada lawan katanya daripada hidup benar, atau yang agak kurang baik daripada satunya adalah merasa paling benar, saudara. Nah, judul khotbah saya hari ini agak sedikit unik. Saya kasih judul adalah hidup benar atau merasa paling benar. Saya mau nanya sama Anda, mana yang Anda mau lakukan? Anda mau hidup benar atau merasa paling benar, saudara? Nah, ini penting sekali. Seringkali orang bukan hidupnya benar, tapi dia merasa paling benar, saudara. Buat saya secara pribadi, saudara, hidup benar adalah kunci untuk kita masuk dalam janji Tuhan. Ada amin, saudara. Saya yakin sekali, saudara, righteousness adalah sebuah hal yang penting yang harus kita miliki. Kebenaran, hidup dalam kebenaran atau hidup benar adalah is the key for stepping into the promise. Saya yakin sekali. Sehingga Anda dan saya bisa masuk dalam setiap perjanjian Tuhan dan Anda akan menikmati semua janji Tuhan dalam hidup Anda. Sebaliknya, saudara, kalau Anda merasa paling benar, dengar baik-baik, justru itu adalah penghalang terbesar untuk kita stepping into the promise, saudara. Yang setuju katakan amin, saudara. Yuk, hari ini saya mengajak Anda learn from the story in the Bible, saudara. Saya memperhatikan, mempelajari ada beberapa cerita di dalam Alkitab tentang kisah ini, saudara, yaitu tentang hidup benar dan ada orang yang merasa paling benar, saudara. Siapa yang ada di cerita di Alkitab? Yang pertama itu adalah kehidupan Yesus dengan orang Farisi, saudara. Nah, saudara, Yesus adalah orang yang hidupnya benar, sementara orang Farisi merasa paling benar, saudara. Namun pada akhirnya terbukti siapa yang benar, walaupun orang Farisi, Farisi dan orang merasa paling benar. Tetapi saudara percayalah, kebenaran pasti akan muncul seperti fajar. Amin, saudara. Mereka merasa paling benar, saudara. Bahkan waktu Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, mereka ngomong bahwa Yesus bukan anak Allah, bukan dari Tuhan dan sebagainya. Mereka selalu merasa bahwa mereka paling benar, mereka paling suci, mereka paling kudus, saudara. Sementara Yesus yang hidupnya benar, dia biasa-biasa saja, saudara. Makanya saya sering ngomong kadang-kadang, menurut Anda orang yang sombong itu orang kaya atau orang baru kaya, saudara? Biasanya sih baru kaya, OKB, saudara. Orang kalau sudah kaya sekali justru malah gak sombong. Sama, saudara, orang yang hidupnya benar, hidupnya sungguh-sungguh, hidupnya kedalamannya sama Tuhan jelas, biasanya dia gak sombong, saudara. Justru orang yang baru ngalami sesuatu itu yang belagunya minta ampun. Sudah merasa paling dia yang punya sorga, yang lain gak ada. Dia sendiri yang ngalami Tuhan, yang lain enggak. Semua pewahyuan kalau dia yang khotbah benar, orang lain yang salah. Saudara, jangan menjadi orang yang merasa paling benar, tapi jadilah orang yang benar, saudara. Saya mengajak Anda untuk belajar kita hidup benar, bukan merasa paling benar, saudara. Orang yang merasa paling benar, sesungguhnya mereka belum tentu benar dan mereka belum tentu hidup dalam kebenaran. Tapi mereka selalu merasa sok benar, sok pinter dan sebagainya. Nah, yuk kita belajar sama-sama dari kehidupan Yesus dan Farisis. Anda akan melihat bagaimana kehidupan orang yang benar dan kehidupan orang yang merasa paling benar dan sok benar, saudara. Dan kalau Anda mengakhiri ceritanya, Anda akan lihat Yesus mengalami kemuliaan, tapi orang Farisi mengalami kehancuran, kebinasaan, saudara. Ayo kita jadi orang Kristen, jangan merasa kita yang paling benar atau sok benar, tapi kita harus hidup benar, saudara. Yang kedua, Anda bisa lihat the story daripada Elijah dan prophet of Baal, saudara. Anda akan melihat bagaimana Elia melawan Baal, saudara. Nah, Elia hidup benar, Nabi Baal merasa paling benar, saudara. Elia akhirnya mengalami yang namanya the promises, janji-janji Allah. Doanya dijawab Tuhan. Dan akhirnya malah Nabi Baal dibunuh semua oleh tanda ketidakbenarannya sendiri, saudara. Percayalah, kalau Anda merasa paling benar tapi Anda gak benar, saudara, ujung-ujungnya pasti binasa, saudara. Tapi percayalah, kalau kamu hidup benar walaupun kamu difitnah, kamu hidup benar tapi kamu diperlakukan gak benar, percayalah kebenaran selalu muncul seperti fajar dan kamu pasti akan mengalami the promises.
Yang ketiga, Anda bisa belajar dari story Moses dan Israel, bangsa Israel. Kalau Anda melihat bahwa Musa hidup benar, orang Israel merasa paling benar. Mereka terus komplain kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Mengeluh, bahkan mereka menyalahin Musa. Padahal Tuhan yang memakai Musa untuk membawa mereka keluar dari keluar daripada perbudakan. Tapi mereka merasa benar dan mereka menyalahin Musa. Musa, gak ada kuburan kan di Mesir sampai kamu bawa kami mati di sini. Musa melakukan ini, Musa buat ini. Mereka komplain terus. Mereka merasa mereka lah yang benar, saudara. Dan mereka merasa bahwa Musa salah. Padahal yang benar adalah Musa. Sekali lagi saudara, orang yang merasa paling benar selalu menyalahkan orang yang benar, saudara. Tapi orang yang benar biasa saja. Saya mau nanya, Anda mau jadi orang yang benar atau merasa paling benar? Kalau merasa paling benar, saya kasih tahu itu jadi penghalang terbesar untuk kita stepping into the promise. Bulan ini tema kita stepping into the promise. Dari minggu pertama sampai minggu terakhir kita bicara ngebahas tentang banyak hal. Salah satunya tentang stepping into the promise. Di I-Care kita, di setiap kelompok kita bicara tentang stepping into the promise. Masalahnya cuma satu hal, gimana caranya supaya kita bisa stepping into the promise. Dan Roh Kudus memberikan insight yang kuat, nak. Hidup benar, bukan merasa paling benar. Itulah kuncinya, saudara. Ada amin, saudara. Yuk kita pelajari ciri-ciri keduanya, saudara. Supaya kita bisa mengintrospeksi, menganalisis. Apakah kita ini orangnya hidup benar, atau kita ini selama ini gak benar sebenarnya, tapi cuma merasa paling benar. Saya gak menghakimi, tapi yuk kita belajar sama-sama. Ini ciri-ciri keduanya, orang benar dan orang merasa paling benar, saudara. Yang pertama orang benar, saudara. Orang benar itu dia hidupnya melakukan firman. Amin, saudara. Tapi orang yang merasa paling benar, merasa sudah melakukan firman. Itu bedanya, saudara. Yang kedua, orang yang hidupnya benar itu rendah hati. Tapi orang yang merasa paling benar itu arogan, sombong, saudara. Merasa paling hebat. Kalau dia dapat sesuatu, ini Tuhan. Kalau orang lain yang dapat sesuatu, dia belum tentu mau dengar. Dan dia merasa bahwa dia yang paling hebat. Datang dalam kebaktian, lihat WL, gak ngangkat, gak ada urapan. Dan dia merasa dia yang paling benar, saudara. Dengar khotbah orang lain, khotbahnya jelek, gak bagus. Khotbah gua lebih bagus. Nah inilah orang yang merasa paling benar. Orang yang seperti ini bahaya, arogan. Orang benar, dia selalu rendah hati. Karena dia tahu kebenaran dan dia akan hidup dalam kebenaran. Saya sering ngomong sama Anda, dengar baik-baik. Ketika saya khotbah di sini, atau orang lain khotbah di sini, atau anak-anak rohani yang khotbah di sini, jangan pernah remehkan. Ada yang ngomong, oh kalau pastor yang khotbah, pasti orang lebih excited daripada yang lain. Saya kasih tahu ya, siapapun yang Tuhan percayakan di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan, selama yang dia sampaikan adalah firman Tuhan, kita harus buka hati dan rendah hati. Ingat ya, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Siapapun yang berdiri di sini, entah itu anak sekolah minggu yang Tuhan suruh dia testimoni di tempat ini, selama Anda menganggap bahwa Anda ngerti prinsip air, bahwa air akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, artinya Anda merendahkan diri sedikit, tidak merasa bahwa Anda lebih pintar, lebih tahu, lebih hebat dari orang yang berbicara, and you will be blessed. Tapi selama Anda membandingkan dirimu dengan orang lain, wah gue lebih tahu, khotbahnya lebih bagus gua, Alkitabnya lebih banyak gua yang tahu. Wah gua sudah sekolah Alkitab, dia belum sekolah Alkitab. Gua doanya lebih banyak dari orang ini. Percayalah, kamu gak akan dapat berkat apapun. Tapi kalau kamu menganggap bahwa kamu merendahkan diri, buka hati, siapapun yang Tuhan pakai untuk berbicara, selama itu firman Tuhan, you will be blessed. Ada amin, Sarah. Jadi saya yakin orang benar hidupnya rendah hati. Rendah hati itu adalah karakter Kristus. Karena Yesus adalah orang yang rendah hati. Kalau Yesus gak rendah hati, jujur ya, kita ini gak qualified semua melayani. Dia menurunkan standarnya supaya kita bisa bersama-sama dengan dia. Tapi seringkali kita gak mau nuruni standar kita. Dan kita maksa orang untuk ikuti standarnya kita, saudara. Saya kasih tahu kadang-kadang
dengar baik-baik. Jangan pernah merasa paling hebat, paling suci, paling kudus. Dan yang tragis, banyak orang merasa paling kudus, tapi hidupnya tidak dalam kekudusan. Merasa paling benar, tapi tidak ada kebenaran dari mulutnya. Merasa paling suci, tapi kehidupannya nggak kudus. Merasa paling benar, saudara, tapi tidak mencerminkan hidup dalam kebenaran. Tragis. Dan menurut saya, itulah Farisi, saudara. Saya berdoa supaya Anda jadi orang Kristen yang menjadi orang yang mau hidup dalam kebenaran. Bukan merasa paling benar, sok benar. Itu kamu gak akan dibawa stepping into the promise. Saya kasih tahu ada banyak janji Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang disiapkan dalam hidup kita. Yang membuat kita tidak menikmatinya. Karena kita terlalu arogan. Kita terlalu sombong. Ingat Tuhan ngomong, jangan pernah ngomong oleh kekuatan tanganku lah aku memperoleh kekayaan ini. Tapi kita harus berkata, Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita. Ada orang yang ngomong, aku bisnisnya bagus. Aku pokoknya top. Saudara, kalau Tuhan kasih sakit aja satu, saudara, selesai hidup kita, saudara. Percayalah, hidup Anda dan saya ini rapuh tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan dan kita tahu kalau bukan Tuhan, kita gak akan ada sampai hari ini, saudara. Kamu gak akan pernah bisa beli kesehatan kecuali Tuhan yang anugerahkan. Kamu gak akan bisa beli urapan, kamu gak akan bisa beli apapun kecuali Tuhan yang anugerahkan dalam kehidupan Anda. So jadilah orang yang rendah hati. Karena saya percaya orang yang sombong pasti akan direndahkan. Tapi orang yang merendahkan diri pasti akan terus ditinggikan sama Tuhan. Ayo jangan pernah merasa paling benar. Saya sering ngomong sama anak-anak di sini. Jangan pernah ngomong bahwa gerejamu gereja yang paling supranatural. Ingat, di atas langit masih ada langit. Kalau Tuhan pakai gereja kita, ada banyak gereja yang lebih lagi Tuhan pakai dari kita. Tidak perlu kita sombong. Gak perlu ngomong bahwa pengajaran di tempat kita paling bagus, urapan paling bagus, hadirat paling bagus. Gak boleh ngomong seperti itu. Karena itu gak pernah Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Belajarlah seperti ilmu padi. Makin berisi, makin rendah hati. Ada amin, saudara. Ingat, gereja kita kalau dipakai Tuhan itu anugerah. Tapi gak boleh sombong. Karena orang benar, karakteristiknya selalu rendah hati. Jangan pernah merasa, gereja kita paling benar, gereja yang lain yang gak benar. Gak ada ceritanya. Itu sama dengan orang yang merasa paling benar, saudara. Lalu ciri yang ketiga, tidak menganggap diri baik karena merasa masih banyak yang harus diperbaiki. Ini orang benar, saudara. Sementara orang yang merasa benar sudah menganggap diri lebih baik, lebih kudus, lebih benar daripada yang lain. Jadi kalau lihat orang lain, kamu hidupnya gak diberkati. Pasti kamu banyak dosa. Pasti hidupmu gak benar. Pasti kamu punya kutuk. Saya kasih tahu belum tentu. Bisakah Anda berkata bahwa Yusuf kena kutuk? Dia dapat mimpi lalu masuk penjara, dijual jadi budak. Bisakah Anda berkata bahwa Yusuf karena kutuk, karena hidupnya gak benar? Bisakah Anda berkata Daniel dihukum masuk gua singa pasti hidupnya gak benar? Bisakah Anda berkata Ayub kena kutuk hidupnya pasti berdosa? Jangan, saudara. Ingat, saudara, tugasmu bukan untuk menghakimi orang lain. Bagaimana memperhatikan hidup kita jadi teladan buat orang lain. Jangan merasa bahwa kita lebih baik, lebih kudus. Tapi kita tidak menganggap diri baik karena kita merasa bahwa masih banyak yang harus saya perbaiki. Itulah orang benar. Kalau orang sok benar, ya itu tadi. Yang ketiga, yang keempat, perkataannya benar, mengeluarkan hikmat, bisa menjaga dan mengontrol perkataan dan jujur, saudara. Sedangkan orang merasa paling benar, selalu komplain, nuduh orang lain, berbelat-belit, mencelak-mencelek mulutnya, saudara. Hari ini ngomong A, besok ngomong B, lusa ngomong C. Hidupnya selalu tidak konsisten. Komplain terus, nuduh orang lain, curigaismenya tinggi. Tapi orang yang benar, perkataannya benar. Dan dia bisa menjaga, mengontrol perkataan dengan baik. Dan dia adalah orang yang integritasnya tinggi, jujur. Orang benar yang berikutnya terbuka untuk dikoreksi, untuk ditegur, diajar dari siapapun termasuk orang yang tidak dipandang. Sementara orang yang merasa paling benar
sulit untuk nerima masukan, apalagi teguran, kritik, bahkan orang yang takut untuk memberikan saran kepadanya. Bagaimana dengan Anda? Dari ciri-ciri ini Anda masuk orang yang mana? Apakah Anda masuk orang benar atau Anda masuk orang yang merasa paling benar? Orang yang merasa paling benar gitu, sulit untuk dikasih masukan. Diomongi, ditegur, marah, saudara. Tapi orang benar terbuka untuk dikoreksi, ditegur, diajar oleh siapapun, saudara. Perhatikan ayat ini penting sekali. Amsal 20 ayat 7. Dikatakan gini, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya, saudara. Artinya sederhana, kalau kamu hidup benar, apapun yang bisa tidak didapati bersih kelakuannya. Artinya orang benar pun ada yang bisa tidak didapati kelakuannya. Dan inilah yang dikatakan orang yang merasa benar, tapi sebenarnya kelakuannya tidak benar, saudara. Tapi Amsal 20 ayat 7 ngomong, orang benar yang bersih kelakuannya, maka berbahagialah keturunannya, saudara. Saya yakin sekali. Kalau Anda baca dalam terjemahan bahasa Inggris, dikatakan ayat ini mengatakan bahwa orang yang benar itu bertindak di dalam integritas, saudara. Anak-anaknya akan diberkati. Artinya ada orang benar yang mungkin juga tidak berintegritas. Ada orang benar namun tidak benar-benar bersih, saudara. Tidak bersih berarti dia tidak melakukan kebenaran. Dia Kristen sih dari kecil. Anak Tuhan sih, melayani sih. Tapi tidak bersih kelakuannya. Orang yang benar itu artinya kelakuannya juga bersih, saudara. Dan maka Alkitab berkata, berbahagialah keturunannya, saudara. Saya yakin sekali, dari dahulu aku muda sampai aku tua, kata Daud, nggak pernah lihat orang benar hidupnya minta-minta, saudara. Kenapa? Karena mereka bukan cuma benar, tapi kelakuan mereka juga benar, saudara. Amin, saudara. Jangan terjebak sampai merasa kita ini sudah benar, kita ini paling benar. Wah, kita ini harus, ini kita udah paling benar lah dan sebagainya. Tapi kenyataannya dalam hidup kita tidak pernah punya kelakuan yang bersih, nggak berintegritas. Ingat Matius 7, 21, 23, dikatakan seperti ini, jelas sekali. Dikatakan bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan kami sudah bernubuat. Ini pelayanan, saudara. Bahkan Nabi, kami sudah ngusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat KKR di mana-mana. Tapi pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, kata Tuhan, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku semua pembuat kejahatan. Kenapa? Mereka merasa sudah berbuat ini, itu, berbuat baik, berbuat benar. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal mereka, saudara. Nah ini yang saya sebut, orang yang merasa paling benar. Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah ngusir setan, aku sudah buat mujizat, aku melayani orang lain. Aku ini ya, worship leader di gereja, aku pemain musik, aku penari. Tuhan bilang, aku gak kenal. Kenapa? Kamu selama ini cuma merasa benar, sudah melakukan ini itu. Tapi kamu belum menjadi orang yang hidup benar, saudara. Ingat, hari ini kita dikasih sebuah peringatan sama Tuhan. Hidup benar, kamu akan stepping into the promise. Kalau kamu merasa paling benar, justru itu penghalang untuk stepping into the promise. Sekali lagi ya, hidup benar dengan orang yang merasa paling benar, itu bedanya jauh, saudara. Dan sorry, banyak orang Kristen, bahkan para pendeta, mereka merasa paling benar, tapi hidup mereka nggak benar, saudara. Saya tidak menghakimi, tapi saya ngomong kebenaran. Saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya ketemu banyak rekan-rekan seprofesi saya, tapi dari hidup mereka nggak mencerminkan bahwa mereka adalah seorang hamba Tuhan. Kadang-kadang komplain dan sebagainya. Saya ngurusi banyak hamba Tuhan, baik yang ada di kota ini maupun di luar kota. Dan kadang-kadang kami discuss dengan beberapa orang sebagai pengurus. Mereka geleng-geleng, kok bisa ya pastor? Hamba Tuhan kok kayak gini. Beberapa pengusaha konseling sama saya dan mereka ngomong, kok bisa ya pastor pendeta kok model kayak gini? Sekali lagi ya, sekalipun kita pendeta, sekalipun profesi kita, jangan pernah merasa paling benar.
kita harus terbuka untuk terus memperbaiki diri kita. Jadilah orang benar, bukan merasa paling benar. Ada amin, Sarah. Percayalah, kenapa? Karena kalau kamu merasa paling benar, belum tentu kamu akan stepping into the promise. Nanti kamu komplain, Tuhan mana janjimu, katanya mau gini. Tuhan bilang, karena kamu cuma merasa paling benar. Dan itulah penghalangnya kamu. Ingat Tuhan bilang gini, tanganku enggak kurang panjang, telingaku enggak kurang lebar untuk mendengar dan menolong kamu. Tapi yang menjadi penghalang aku dan kamu, yaitu dosa-dosamu, saudara. Kenapa? Karena kamu merasa paling benar, tapi dari hidupmu enggak ada kebenaran. Bahkan hidupnya enggak benar. Kemarin saya khotbah di Surabaya, saya nanya, boleh enggak orang Kristen bohong? Boleh enggak pendeta bohong? Enggak boleh, saudara. Bohong tetap bohong. Enggak ada bohong suci, bohong kebenaran dengan mengatasnamakan hikmat dari Tuhan. Kalau kamu ngomong iya, katakan iya. Kalau enggak. Sisanya bukan dari Tuhan. Bahkan kalau kamu bohong, saya katakan, bapak dari segala pendusta adalah setan, saudara. Tuhan itu punya integritas. Kalau iya ngomong iya, kalau enggak. Mana boleh kita pendeta bohong, saudara. Itu yang saya sebut, merasa paling benar. Ini hikmat, Tuhan kasih kita hikmat. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kamu merasa paling benar bahkan mengutip ayat-ayat untuk membenarkan pernyataanmu. Tapi percayalah, buat saya secara pribadi, integritas hamba Tuhan lebih penting dari reputasi apapun. Integritasmu itu penting sekali. Sebagai hamba Tuhan, cuman satu kalau kita mau jadi hamba Tuhan sejati. Hidup benar, bukan merasa paling benar, saudara. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus hidup benar, bukan merasa paling benar. Yang setuju katakan amin. Lalu Pastor, what should I do? Apa yang mesti aku lakukan? Saya mengajak Anda belajar dari kehidupan para hamba Tuhan, tokoh di Alkitab. Lalu yuk kita belajar sama-sama, what should I do? Saya mengajak Anda belajar, terutama saya kutip dari kehidupan Moses, saudara. Kehidupan Musa. Belajar dari kehidupan Musa, dan saya menyimpulkan ada hal-hal yang sangat penting yang mesti Anda lakukan supaya kita tetap hidup benar, bukan merasa paling benar. Musa, saudara, adalah nabi yang benar. Kalau Anda baca Ulangan 18 ayat 16 sampai 22, suatu ketika Tuhan bicara di doa pagi tentang ayat ini. Dan saya mulai ngulik tentang Musa. Buat saya Musa adalah nabi yang benar. Mengapa bisa dikatakan Musa adalah nabi yang benar? Karena saya yakin dan percaya nabi yang benar harus memiliki karakteristik ini. Kalau enggak, itu nubuat bukan nubuat, saudara. Dan buat saya itu nabi-nabian, saudara. Nabi yang benar adalah yang pertama, kehidupannya benar. Yang setuju katakan amin, saudara. Kalau ada orang yang ngomong nabi, wah aku nih nyampein pesan Tuhan, Tuhan kasih penglihatan gini, wah aku melihat. Hari-hari ini kalau Anda lihat di YouTube, di mana-mana, banyak sekali orang ngomong, aku melihat. Tuhan bicara, Tuhan ngomong ini, tahun ini terjadi ini. Tapi ada yang benar, ada yang enggak, ada yang ini. Saya enggak mau menghakimi. Saya juga enggak merasa bahwa kita yang paling benar, enggak usah. Tapi percayalah, saya mengajak Anda untuk belajar bukan menghakimi orang-orang. Tapi saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Buat saya, nabi yang benar, yang pertama dilihat dari kehidupannya. Kehidupannya benar. Ada orang yang bernubuat, wah aku lihat ini, aku nubuat ini, tapi hidupnya gak benar. Saya not agree with that. Buat saya, you boleh nubuatin apapun yang bagus, you boleh ngomong apapun yang hebat, you boleh tahu tentang banyak orang, tapi yang terpenting bagaimana kehidupan kamu. Hidupnya benar gak? Tuhan ngomong sama kami sekeluarga, kalau kamu mau lihat nabi yang benar, lihat bagaimana kehidupannya. Kehidupannya harus benar. Wah aku ini dipakai Tuhan, jangan lihat hidup saya, pokoknya dengeri aja firman-Nya. I'm not agree with that. Karena Tuhan ngajari kita, follow me. Paulus ngomong sama murid-muridnya, follow me as I follow Jesus. Jadi kita harus jadi teladan. Buat saya gak masuk di otak saya ketika ada orang ngomong, pokoknya dengeri aja khotbah saya, ambil yang bagus. Jangan lihat hidup saya, nggak bisa. Karena buat saya, kalau Tuhan sering berbicara kepada kita, kita pasti akan mengalami perubahan hidup. Berapa banyak sering percaya di Alkitab menulis, semua orang yang ketemu Tuhan secara personal akan berubah jadi baik, saudara.
Seorang pelacur ketemu Yesus, bertobat jadi penginjil yang hebat dan tidak melacur lagi. Seorang mata duitan seperti Matius pemungut cukai dan sebagainya ketemu Yesus, dia bertobat dan tidak mata duitan lagi. Dari mana Pastor Robert tahu? Ada perubahan hidup. Dia ngomong, kalau ada yang aku tipu, aku ganti 4 kali. Artinya saudara, dia benar-benar bertobat, tidak mau nipu orang lagi. Nah kalau kita ngomong kita suka bernubuat tapi kita nipu orang, kita suka bernubuat tapi hidup kita nggak benar. Buat saya, I'm not agree with that. Buat saya nabi yang benar, kehidupannya harus benar. Maksudnya sesuai dengan firman Allah. Apa susahnya sih cuma nubuat? Kalau saya ngomong, Nob, 5 tahun lagi kamu akan jadi hebat, dipakai Tuhan luar biasa. Asal kamu sungguh-sungguh doa dari sekarang puasa. Lah itu bukan nubuatan, itu memang pasti terjadi. Apa susahnya kalau saya ngomong gitu? Pak Yudi, bisnismu akan diberkati. Kamu akan jadi kaya raya. Yang penting kamu cari Tuhan, doa, yang rajin kerja. Itu mah gak usah nubuatan, semua juga bisa. Saya gak mau saudara ada manipulasi dalam gereja. Gereja kita harus original apa adanya. Yang setuju katakan amin. Kalau kamu mau lihat hidup saya, jangan lihat waktu khotbah. Tanya my mom, tanya istri saya, tanya anak saya. Tanya orang-orang di sekitar saya. That is the real of the Christianity. It's not only in the pulpit hari Minggu. Kalau hari Minggu di mimbar semua akan jadi orang kudus. Semua akan jadi orang suci. Tapi bagaimana sikapmu di rumah dengan orang tuamu? Bagaimana kelakuanmu dengan istrimu? Bagaimana kelakuanmu dengan anak-anakmu? Saya sering ngomong, saya gak interest dengan karuniamu yang hebat dipakai Tuhan. Kalau hidupmu gak jadi berkat di rumah, omong kosong saudara. Kalau hidupmu gak jadi teladan di rumah, omong kosong. Seorang nabi bukan dilihat dari berapa hebat nubuatannya. Seorang nabi menurut saya yang hebat ketika Anda lihat kehidupannya dan benar hidupnya sesuai dengan firman. Itu baru saya respect. Dan saya akan ngomong, you are the true prophet. Tapi kalau dia nubuatan bagus, aku lihat ini, aku nubuat ini, tapi hidupnya gak benar, I don't believe it. Buat saya, ya karepmu, saya gak mau ikut-ikut. Saya juga gak mau hakimi. Tapi Tuhan ajari saya, the real of the Christianity. Bukan di mimbar hari Minggu di gereja. Tapi waktu kamu sendirian di rumah, bagaimana kamu hidup. Itu kehidupan yang benar. Buat saya, hamba Tuhan, nabi, pendeta, jangan cuma ngomong yang benar. Tapi kehidupanmu harus make sense, selaras dengan apa yang kamu ngomong. Ini ada pengkhotbah duduk di depan sini. Saya bilang, syarat khotbahmu cuma satu. Istrimu harus amin apa yang kamu khotbahi. Kalau istrimu aja gak bisa amin nih, saya gak kasih lagi jadwal khotbah. Kenapa? Karena munafik. Keluargamu harus orang yang pertama bilang amin. Karena dia yang paling tahu bagaimana hidupmu. Amin Sarah. Kalau khotbah itu gak susah. Kamu tinggal belajar, ada sekolahnya, ada teorinya. Tapi mempraktekkan yang kita khotbahkan, itulah tantangan kehidupan yang sesungguhnya. Jangan cuma pintar khotbah, kamu harus menghidupi apa yang kamu khotbahkan. Terlalu banyak orang Kristen itu sampai enak saudara. Halah ujung-ujungnya ngomong duit, halah ujung-ujungnya motivasinya gini. Semua orang jadi enak sama pendeta. Kenapa? Karena kehidupan mereka gak sesuai dengan apa yang mereka khotbahkan. Come on, belajar, jangan merasa paling benar. Tapi hidupmu harus benar. Supaya Tuhan akan bawa kamu stepping into the promise. Ada amin Sarah. Saya kemarin ke Surabaya sama Doni. Saya ngajari dia banyak hal. Yang penting satu Don. Mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kasihi istrimu. Kasihi anak-anakmu. Hidup benar jadi berkat. Kalau cuman pelayanan gampang semua orang bisa. Tapi hidup harus jadi berkat. Hidup harus sesuai dengan kebenaran. Yang kedua, nabi yang benar, bukan cuma hidupnya benar, perkataannya juga benar, saudara. Ngomongnya gak salah-salah. Ada banyak orang ngomong sama saya, Pastor Robert nih kenapa ya kalau khotbah ngomong terus tentang orang tua? Jelas, saudara. Bahkan hukum Taurat ngomong hormati ayah ibumu. Saya gak masuk akal kalau ada orang pendeta tapi kurang ajar sama orang tuanya. Apalagi sama mamanya. Ingat, kamu bukan sunggokong keluar dari gunung. Kamu tuh keluar dari rahim mamamu 9 bulan. Dan mamamu setengah mati waktu ngelahiri kamu. Dan dia berjuang untuk hidup dan mati. Lalu kamu bisa ngomong, aku ini hamba Tuhan. Pokoknya mamaku tuh sesat. Yang sesat tuh kamu, saudara. Gak ada ceritanya.
Dengar kata saya. Tidak ada yang bisa menggantikan kasih ibu dalam kehidupanmu, saudara. Bagaimana kamu bisa ngomong bahwa kamu hamba Tuhan? Ingat Amsal 20:20. Orang yang mengutuki ayah ibunya, mengumpat orang tuanya, pelitanya padam. Gak ada api dalam hidupmu. Saya ngomong sama orang-orang yang melayani. Saya hormati kamu melayani berkorban. Tapi kamu harus hormati orang tuamu. Bahkan hormati orang tuamu. Lebih daripada kamu hormati saya. Saya ngomong sama orang-orang. Yuk ngajak saya makan. Pernah gak ngajak orang tuamu makan? Gak pernah. Kamu ajak orang tuamu makan dulu. Saya gak tertarik. Yuk mau kasih saya uang, yuk mau kasih saya angpau. Saya nanya, yuk kasih gak mamamu angpau? Oh mama saya mah ini. Loh, kamu tahu, kamu gak akan ada hari ini kalau gak ada mamamu. Percaya kata saya. Kadang-kadang saya ngajari orang-orang yang mau menikah. Uang susu katanya. Berapa? Satunya 1 juta, satunya 100.000. Saya kasih tahu. You mau kasih berapa miliar pun gak bisa beli uang susu. Dengar kata saya. Mamamu itu ya adalah pahlawan sejati dalam hidupmu. Makanya waktu ama sakit, mau saya bangun tengah malam 7 kali, 8 kali. Gak sebanding dengan pengorbanan ibu. Saya paling gak suka kalau anak muda melayani hebat tapi kurang ajar sama orang tua. Itu namanya omong kosong. Saudara. Perkataanmu harus benar. Ngajari yang benar. Saya ngomong sama yang lain. Saya senang dan saya bersyukur kalau kamu hormati saya sebagai pendeta gembala di sini. Tapi kamu juga harus hormati mamamu. Bahkan saya gak keberatan kalau kamu hormati mamamu lebih dari saya. Karena bukan saya yang lahiri kamu. Yang lahiri kamu mamamu. Jadi dia layak untuk mendapat penghormatan dari kamu. Banyak orang cuma hormat sama pendeta. Kalau sama pendeta, wah kayak ruh Tuhan. Oh pastor mau makan apa? Lalu pendetanya keblinger saudara. Oh iya harus gitu, kamu harus layani. Gak pernah ngomongin yang benar, ngajari yang benar. Saya mau ngajari yang benar. Saya berterima kasih kalau kamu hormati saya. Ngasih saya berkat atau makan. Tapi kalau kamu gak pernah lakukan ini untuk orang tuamu, stop untuk lakukan dengan saya. Dan mulai lakukan dengan mamamu. Kenapa? Karena itu yang benar, saudara. Ada amin. Saya ngelayani Anda tulus. Mau Anda balas dengan baik, nggak balas dengan baik. Saya tahu saya dipanggil jadi hamba Tuhan melayani Anda. Tugas saya adalah memberi yang terbaik untuk Anda. Sisanya urusan Tuhan, saya nggak peduli. Dan saya nggak minta balas dendam, balas budi dan sebagainya. Saya cuma melakukan bagian saya. Kalau saya hamba Tuhan yang benar, saya harus ngomong yang benar. Saya harus ngajari perkataan yang benar, saudara. Ada amin, saudara. Buat saya secara pribadi, banyak orang bisa baik banget sama pendetanya, tapi kurang ajar banget sama orang tuanya. Hormat banget sama pendetanya, tapi kurang ajar sama mamanya. Saya kasih tahu keliru. Itu nggak berlaku di FCF Palembang. Saya nggak gila hormat di sini. Saya mau ngajari yang benar untuk semua jemaat. Supaya kamu hidupnya benar. Karena saya tahu nabi yang benar, kehidupannya benar. Perkataannya juga benar, saudara. Kadang-kadang pendeta terlalu blinger. Oh iyalah, apalagi mamamu belum bertobat. Kamu harus layani aku, karena aku hamba Tuhan. Salah, saudara. Saya gak mau jadi pendeta yang keblinger, saudara. Saya mau ngajari yang benar. Dan Alkitab ngajari kita, hormati ayah dan ibumu. Amin, saudara. Makanya kenapa kami gak mau ada ibadah minggu hari sore. Kenapa, saudara? Kita udah jam 7. Orang ngomong, wah kalian gak sungguh-sungguh. Terserah. Gak ada gereja yang kebaktian jam 9, jam 7 sudah datang kayak gereja kita doa. Malah jam 6 saya sudah masuk untuk doa. Jadi kalau orang mau menghakimi kita, nanti dulu. Kamu datang dulu. Baru kamu bisa tahu bagaimana gereja kita. Lalu ngapain gak mau ibadah sore? Banyak ada jemaat yang beberapa, pastor bukalah ibadah sore karena kami gak bisa. Udahlah kebaktianlah di gereja lain gak apa-apa. Kenapa? Karena sore saya ngomong quality time dengan keluarga. Saya usir mereka pulang. Ajak mamamu makan, ajak mamamu pergi. Bukan masalah makan apa, tapi spend time with your family. Ada amin, saudara. Udah cukup lah. Kita udah dari jam 6 ke sini doa, jam 7 doa, penyembahan, 9 ibadah, siang makan, habis makan kongko-kongko semuanya. Udah cukup, malam jangan acara gereja lagi. Malam waktunya keluarga. Yang setuju katakan amin. Ajak mamamu. Ya kalau lagi banyak duit, gajian, lagi omset bagus, ajak ke mall. Lagi sepi ngomong, mak nasi goreng ya mak.
Nasi goreng mana? Yang 15.000 gak apa-apa, bukan masalah duitnya. Lagian makmu makan berapa banyak sih, saudara? Nanti kalau sudah mati, maaf ya, baru beliin babi, beliin apa sembayang. Saya kalau jadi makmu tak datang, tak cekek kamu. Waktu gua hidup kalau nggak kasih makan, waktu gua mati lu kasih babi, percuma gua nggak bisa makan, goblok gitu. Nah, kalau saya jadi makmu gua cekek kamu beneran. Giliran gua masih hidup lu nggak pernah ajak gua makan. Gua mati baru lu kasih babi, kepala babi, percuma saudara. Habis itu gua ditipu, yang makan lu juga habis sembayang. Cuman dikasih ini aja, baperi doang saudara. Dikasih PH, di PHP aja saudara. Ujungnya yang makan kamu sendiri. Wah, kalau saya jadi Tuhan, jadi makmu, saya izin Tuhan, izini aku balik 1 hari aja. Ngapain? Gua kagetin kamu lagi kencing. Wah, gitu kaget. Biar tahu rasa kamu. Ngomong yang benar saya. Karena saya yakin nabi yang benar menyampaikan suara kebenaran dan perkataannya benar. Lalu pesan Tuhan yang melalui hidupnya juga benar dan terjadi. Itu nabi yang benar, saudara. Amin, saudara. Nah, sekilas perbedaan nabi yang benar dan tidak benar ada pada perkataannya. Kalau Anda baca Keluaran tadi ada istilah bertenung dan bernubuat. Bertenung itu membaca, meramal, meminta, memohon pertolongan kayak dukun dan sebagainya. Masalahnya kalau Anda baca salah satu buku rohani, salah satunya penulisnya Rick Joyner atau apapun itu, mereka berbicara tentang praktek sihir dalam gereja. Oh no, aku lihat ya, kamu tuh gini. Wah, kamu tuh gini, kamu harus gini. Saya bukan gak percaya, tapi hati-hati. Nubuatan dengan bertenung itu bedanya tipis. Tipis sekali. Dan banyak sekali, sekilas saudara harus benar-benar ngerti. Apalagi Tuhan bilang banyak nabi palsu di akhir zaman ini, saudara. Gimana caranya? Kita gak menghakimi orang nabi palsu atau asli atau palsu. Tapi lihatlah dari yang tadi saya bilang, kehidupannya benar, perkataannya benar, pesan Tuhan yang melalui hidupnya benar dan terjadi. Itulah nabi yang asli, saudara. Kalau enggak, nabi palsu, saudara. Bernubuat adalah menyatakan lebih dulu peristiwa yang akan terjadi. My mom, saudara, ngomong, jangan pulang, jam 7 besok baru pulang. Dan saya dan Doni ngomong, Don, gak boleh pulang kita, besok. Hari ini cuaca gak bagus. Jam 10 saya sudah nyampe di Jakarta, saya tinggal ke Merak 1 jam 11. Saya pikir pulang, tapi Tuhan ngomong, jangan, ombak kenceng, kamu gak bisa pulang. Bener saudara, 2,5 meter ombak. Dan saya bilang, Don, untung Don, kalau enggak kamu terkencing-kencing kali ini. 5 jam saudara. Dia gemeter saudara, kakinya goyang terus. Sampai di darat pun kami, loh kok masih goyang ya, kok masih gemeter ya. 5 jam di laut saudara. Dan saya mau ngomong saudara, waktu kami pulang jam 7, benar-benar tenang semuanya. Setelah itu kencang lagi. Saya bilang, Don, makanya ini loh supranatural berjalan sama Tuhan. Kamu dengeri Tuhan, kamu ikuti, kamu aman. Ada amin, saudara. Jadi sekali lagi saya yakin sekali bahwa Tuhan memakai my mom untuk menyampaikan banyak sekali pesan-pesan yang akan terjadi dan tiba-tiba benar-benar terjadi. Dan saya berani jamin dia dari Tuhan karena saya tahu bagaimana hidupnya. Saya tahu perkataannya benar. Dan setiap pesan yang dia sampaikan, semuanya terjadi. Gereja ini jadi saksi bahwa 10-10 yang dia sampaikan tentang apa yang akan terjadi di depan, semuanya terjadi. Nah, saya mau mengajak Anda untuk kita jangan tergiur dengan karunia-karunia nubuat. Tapi percayalah saudara, saya tidak menyepelekan nubuat, saya percaya nubuatan. Tapi kamu harus lihat bagaimana kehidupan orang yang bernubuat. Jangan cuma sekadar mendengarkan nubuatan, tapi pelajari bagaimana kehidupan mereka. Sesuai gak dengan firman Tuhan? Benar gak hidup mereka? Ada amin, saudara. Karena Alkitab ngomong, saudara, nabi yang ngomong atas nama Tuhan tapi bukan Tuhan, demi Tuhan, saudara, harus mati, kata Alkitab, saudara. Kenapa? Dan Tuhan bilang jangan gentar kepada mereka. Kita gak perlu takut kepada orang yang lubuat-lubuat. Pastor Robert, aku dapatkan ini, kamu gini-gini. Nah, saya nggak goblok langsung amin percaya, saudara. Apalagi kalau saya tahu bagaimana kehidupan orang tersebut. Saya cuman ketawa dan saya bilang, hidup saya tidak ditentukan dari apa yang kamu ngomong,
Hidup saya ditentukan dari apa yang Tuhan ngomong tentang hidup saya. Ada amin, saudara. Dan Tuhan ngomong jangan gentar terhadap orang-orang yang seperti itu. Seringkali kita mengatasnamakan Tuhan. Oh Tuhan ngomong gini tentang kamu. Ya saya bilang ya terima kasih, kita koreksi diri kita buka hati. Tapi kalau kita yakin itu bukan Tuhan, let it go. Amin, saudara. Karena saya yakin sekali bahwa Tuhan pasti juga akan bicara kepada kita. Yang percaya katakan amin. Bahkan kalau saya khotbah pun ya, kamu mau screaming nih, bener gak ini Tuhan? Enggak masalah. Kalau kita mau nyampaikan kebenaran, kenapa kita harus dikoreksi? Kenapa kita takut untuk diperiksa? Kenapa kita takut untuk diselidiki? Ada amin, saudara. Jadi yuk kita belajar dari kehidupan Musa. Ada 3 hal yang saya pelajari. Gimana caranya? What should we do? Apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa stepping into the promise, saudara? Yang pertama adalah keep the word of God. Katakan sama-sama, keep the word. Saudara, kita harus terus, saudara, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan Yohanes 14 ayat 6 ngomong gini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi saudara, Yesus ngomong dalam terjemahan TSI, akulah jalan menuju kepada Bapa. Akulah sumber dari semua ajaran yang benar, saudara. Jadi kalau kamu mau hidup benar, kamu harus punya pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar itu apa? Yaitu Jesus Christ. Karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Jadi saya yakin prototipe kita, role model kita, the only one dan satu-satunya is Jesus. Ada amin, saudara. Makanya kita harus mengikuti teladan Yesus. Hidup sesuai dengan kebenaran. Karena dalam terjemahan TSI berkata, akulah sumber dari semua ajaran yang benar, saudara. Jadi saudara, kalau saudara perlu dicatat bahwa kita adalah orang yang dibenarkan. Dan kalau kita mau terus hidup dalam kebenaran, artinya kita harus tinggal di dalam Kristus. Karena dia adalah kebenaran. Karena dia adalah sumber dari semua ajaran yang benar, saudara. Jangan hidup di luar Yesus. Makanya Yohanes 15 ngomong, di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kamu tinggal dalam aku tinggal dalam kamu, firmanmu tinggal dalam aku, maka mintalah apa saja dan kamu akan memperolehnya. Karena saya yakin sekali bahwa ini yang perlu kita lakukan untuk kita keep the word. Dan saya yakin kalau kamu always keep the word, saya jamin Tuhan akan bawa kamu stepping into the promise. Kalau kamu punya dasar firmannya adalah dasar pedoman, maka kamu bisa hidup benar. Hidup benar standarnya apa? Firman Tuhan. Pokoknya apa yang firman Tuhan ngomong ikuti. Apa yang firman Tuhan larang jauhi. Kalau firman Tuhan ngomong A, kita lakukan A. Kalau firman Tuhan ngomong jangan sentuh, jangan sentuh. Kalau firman Tuhan ngomong sentuh, kita sentuh. Kalau firman Tuhan ngomong lakukan, lakukan. Kalau firman Tuhan ngomong gak boleh lakukan, jangan lakukan. Dasarnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi fondasi untuk kita melakukan kebenaran. Jadi jangan kata pendeta, tapi sesuai gak dengan kebenaran. Kalau sesuai kebenaran, ikuti kata pendeta itu. Kalau gak sesuai kebenaran, jangan ikuti. Karena kenapa? Karena Yesus satu-satunya sumber ajaran yang benar. Kalau ajarannya gak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan, jangan ikuti. Karena dia adalah sumber dari ajaran yang benar, saudara. Jadi sekali lagi, kalau kita mau hidup benar, pegang terus firman Allah. Bukan perkataan nubuatan orang lain atau hamba Tuhan siapapun. Tapi keep the word. Makanya Yosua dikasih tahu, jangan noleh ke belakang kanan kiri, jangan nyimpang, bertindak hati-hati. Apa yang mesti dilakukan? Perkatakan firman, renungkan siang dan malam. Always keep the word. Itulah yang paling penting supaya menjaga kita untuk tetap hidup menjadi orang benar, saudara. Yang kedua, saudara, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, keep the word. Yang kedua, stay humble, saudara. Terus rendah hati, saudara. Orang benar mungkin tidak selalu melakukan hal yang benar. Tetapi saudara dengar baik-baik, untuk menjadi orang benar harus bisa nerima masukan. Harus bisa terima saran, kritik pedas. Bahkan saudara teguran dari Tuhan, saudara. Daud hidupnya benar dan Daud orang benar. Bahkan dikatakan, I'm found David the man after my own heart.
Saudara, Tuhan ngomong, Daud ini berkenan di hatiku. Orang benar gak selalu melakukan hal yang benar. Ada kalanya mereka salah. Tapi apa yang membuat mereka tetap stay untuk dalam kebenaran? Yaitu stay humble. Daud, saudara, suatu ketika dia tiba-tiba lagi di soto rumah. Tiba-tiba dia lihat Bathsheba lagi mandi, saudara. Lalu dia tergoda. Lalu singkat cerita terjadilah perzinahan itu. Dan dia akhirnya jatuh cinta dan dia merancangkan hal yang jelek sekali untuk suaminya. Ditaruh di tengah peperangan yang berat, dibunuh dan istrinya diambil, saudara. Dan ini merupakan sesuatu yang menurut saya keji sekali. Membunuh anak buahnya sendiri yang begitu setia dengan dia dan merampas istrinya dengan siasat licik. Kalau dalam hukum KUHP atau apapun ya, dia masuk pasal berlapis. Pembunuhan berencana. Dan ini keji sekali. Sekali lagi, orang benar gak selalu melakukan hal yang benar. Tetapi yang membuat dia akan terus hidup benar kalau dia rendah hati. Tiba-tiba Tuhan utus seorang nabi namanya Nathan datang ke tempat dia. Lalu mulai cerita. Ada seorang yang punya anak kambing. Tapi dia begitu sayang sama anak kambing ini. Lalu tiba-tiba ada pesta yang ini semuanya. Lalu singkat cerita, yang raja ini yang punya banyak sekali kambing gak mau pakai ini. Lalu ambil yang satu-satunya punya ibu ini. Dan gini. Lalu Nathan cerita semua sama dia, ilustrasi ini. Daud marah. Dan Daud bilang, siapa orangnya? Nathan ngomong, itu Tuanku. Lalu mulai Nathan bernubuat. Nathan mulai menyampaikan pesan Tuhan untuk Daud. Dengar. Orang benar gak selalu berbuat benar. Ada kalanya mereka salah. Walaupun mereka orang benar. Tapi yang membuat mereka akan tetap jadi orang benar. Ketika mereka mau ditegur, ketika mereka salah. Mereka tetap rendah hati dan mau bertobat dan mau melangkah. Kita bisa buat salah. Kita salah ngambil keputusan. Kita salah ngomong. Kita salah ngambil tanggung jawab. Kita salah berbuat apapun. Tapi itu gak berarti membuat kita gak jadi orang benar. Orang benar bukan berarti orang itu sudah sempurna, gak pernah salah. Dia tetap bisa buat kesalahan. Tapi kamu harus jadi orang benar. Yaitu punya kerendahan hati. Siap ditegur, setiap diintervensi. Setiap hari saya pagi-pagi bangun dan saya bilang, Lord, this morning aku serahkan seluruh hidupku, keluargaku kepadamu. Dengan sukacita, sukarela, aku memberi diriku untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau perlu intervensi, kalau ada sesuatu yang gak baik, yang gak benar, intervensi hidupku Tuhan. Orang benar gak selalu berbuat benar. Ada kalanya dia buat salah. Tapi kalau kamu dengan rendah hati, membiarkan Roh Kudus mengintervensi atau dikoreksi sama Tuhan, kamu akan tetap jadi orang benar, saudara. Akhirnya Daud bertobat. Dia nangis dan dia bertobat, saudara. Dan di end of the day Anda lihat bagaimana hidup Daud. Tuhan ngomong, saudara, I found David, the man after my own heart. Jadi orang benar dalam perjalanannya gak selalu melakukan kebenaran. Dia bisa buat kesalahan. Tapi selama dia stay humble, dia akan terus jadi orang benar. Yang ngerti katakan amin, saudara. Jadi ini yang penting yang mesti kita lakukan. Stay humble, saudara. Orang benar memiliki kelembutan hati. Ia dapat menerima masukan, kritikan dari siapa saja, bahkan dari anak kecil sekalipun. Sedangkan orang yang merasa benar, hatinya keras. Dan dia sulit menerima masukan, apalagi kritikan, saudara. Sekali lagi Yohanes 14 ayat 6 ngomong, bahwa akulah sumber dari semua ajaran yang benar, saudara. Jadi kalau kamu mau benar-benar hidup benar, tinggallah di dalam Kristus. Karena dialah satu-satunya ajaran yang benar. Yang ketiga, yang terakhir, lalu saya akan tutup, saya undang pemain musik. What should we do? Apa yang mesti kita lakukan untuk kita terus jadi orang benar? Yang pertama, kita harus keep the word of God. Dan yang kedua, kita harus stay humble. Yang ketiga, keep being faithful. Kita harus terus setia sampai akhir, saudara. Bilangan 20 ayat 2 sampai 8. Pada suatu kali ketika tidak ada air lagi bagi umat Tuhan itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Kalau Anda baca kejadian ini benar-benar membuat sebuah reflection yang kuat sekali di hati saya.
tentang bagaimana Musa dan bangsa Israel. Di dalam Bilangan 20 sebuah kejadian ketika itu tidak ada air dan mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun dan mereka mengajak belago bertengkar. Ngajak gocoan kata orang Palembang. Diajak bertengkar. Dan sebenarnya Musa sedikit emosi waktu itu. Langkah saudara ayat 6. Maka pergilah Musa dan Harun ke umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada mereka. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu. Itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu dan bagi mereka dan memberi minum umat dan serta ternaknya. Nah, sebagai orang yang benar waktu itu Musa selalu mendengarkan apapun yang Tuhan ngomong. Apapun pesannya dia nyampein tanpa dibuat-buat atau ditambahi. Karena Musa adalah nabi yang benar dan dia adalah orang yang benar. Dia dikasih tahu, buat ini, dia buat. Buat ini, tulah pertama dari air menjadi darah sampai kematian anak sulung, dia dengeri semuanya. Angkat tongkat, dia angkat tongkat, laut terbelah. Musa adalah nabi yang benar dan taat dan selalu ngikuti semuanya. Tapi sebagai orang benar, dia bukan berarti gak pernah buat salah. Musa juga bisa emosi. Bayangin saudara, dia dipanggil Tuhan untuk membebaskan orang dari perbudakan. Tapi dia dituduh mau bunuh orang di padang gurun. Dia bantu orang, dia bayar harga, dia cari Tuhan mati-matian. Bangsa Israel tegar tengkuk. Dia naik ketemu Tuhan, dapat wahyuan. Mereka nyembah lembu emas di bawah. Pokoknya mereka nih jengkeli sekali. Musa ini orang benar. Tapi suatu ketika Musa gak bisa nahan emosi. Dia jengkel banget sama orang Israel. Kenapa jengkel? Karena waktu mereka gak punya air, mereka ngajak mereka bertengkar, saudara. Lalu marah sekali Musa. Tapi Musa datang ke kemah pertemuan. Tuhan ngomong sama dia, kamu angkat tongkat, ambil tongkat. Lalu kamu ngomong sama batu, keluar air. Maka kamu akan lihat bagaimana Tuhan akan kasih minum semuanya, termasuk ternak-ternak mereka. Tetapi setelah apa yang dilakukan oleh Musa berbeda dengan apa yang disuruh Tuhan. Ayat 9 saudara, pasal 20 ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkatnya dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat di bukit, di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah air banyak sehingga umat Tuhan itu ternak, mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Semua masyarakat, semua rakyat kaget saudara. Dan mereka ngomong, wow mujizat, miracle. Semuanya diberkati. Tapi Tuhan berperkara dengan Musa. Kenapa saudara? Gak sesuai perintahnya. Perintahnya gak kayak gitu. Perintahnya beda. Tuhan suruh ngangkat tongkat. Lalu ngomong sama batu di depan semua mereka. Bahwa keluarlah air, maka air keluar. Tapi karena dia kesel, dia marah, Musa jadi emosian. Yang pertama Musa manggil mereka ngomong, hai kamu orang-orang durhaka. Tuhan gak suruh ngomong gitu saudara. Tapi Musa emosi, kebawa emosi pribadi. Karena diajak tengkar terus, dia ngamuk. Hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan minum? Loh, Musa gak bisa punya kuasa untuk mengeluarkan minum. Yang ngeluari air Tuhan bukan Musa. Tapi Musa udah kebawa emosi. Yang pertama dia marah sama bangsa Israel. Dia ngomong kamu durhaka. Yang kedua dia mengakui bahwa dialah yang ngeluari air bukan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Dia ngomong ini. Apakah kami harus ngeluari air? Musa gak bisa ngeluari air. Yang nyuruh Tuhan dan Tuhanlah yang ngeluari air. Seringkali itu yang terjadi dalam hidup kita. Kita emosi, kita merasa semua karena kita. Semua karena pengorbanan kita. Semua karena kehebatan kita. Semua karena kerja kita. Dengar ya, you cannot do anything without God. Kamu gak bisa buat apapun tanpa Tuhan.
Dan saudara, apa yang terjadi? Tuhan marah sama Musa. Tuhan bilang gini ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Gara-gara ini, saudara. Kok bisa? Apa sih yang menjadi penghalang? Musa akhirnya gak boleh masuk ke tanah perjanjian. Dia yang bawa bangsa Israel sekian juta keluar dari perbudakan untuk stepping into the promised land. Tapi di tengah jalan apa yang terjadi? Musa dihalangi Tuhan. Kamu melanggar kekudusanku, kamu gak percaya sama aku, kamu gak boleh masuk tanah perjanjian. Dan Musa sampai mati gak masuk tanah perjanjian. Ini cerita tragis. Pengorbanannya dia, pelayanannya dia, semuanya tidak membawa dia masuk stepping into the promise. Bahkan Tuhan ngomong, kamu gak boleh masuk. Saudara, jangan sampai kita sudah berkorban untuk Tuhan. Kita berkorban untuk rumah Tuhan. Kita berkorban untuk banyak hal. Pelayanan, semuanya, doa pagi. Tapi kita adalah orang-orang yang seperti Musa yang dihalangi Tuhan untuk stepping into the promise. Apa yang membuat Musa bisa sampai dihalangi? Karena dia yang tadinya orang benar, Zara. Dia merasa paling benar, Zara. Yang ngerti katakan amin, Zara. Kalau kamu gak hati-hati, kamu mulai dengan hidup benar, Zara. Kamu hidupmu benar dan kamu benar-benar hidup sesuai kebenaran. Tapi karena terlalu benar, Zara, kamu merasa bahwa kamu paling benar, Zara. Kamu nyalakan orang lain dan kamu gak nurut apa yang Tuhan ngomong. Beberapa waktu lalu di doa pagi Tuhan ngomong ini, nak, aku punya banyak sekali janji untuk anak-anakku. Aku punya banyak sekali rencana untuk anak-anakku. Tapi yang menggagalkannya bukan aku. Mereka yang mengingkari janjinya sama aku. Dulu ngomong, Tuhan kalau kau berkati aku akan nolong ini, aku akan berkati ini, aku akan lakukan ini. Tapi kita lupa dengan perjanjian kita. Kenapa? Karena kita kepepet. Musa lupa bahwa dia harus selalu ngomong kebenaran. Dan pesan yang dia ngomong harus dia lakukan dengan tepat. Tapi karena dia emosi, dia kesel, dia kepepet sana. Dia marah dan dia bilang, kalian orang durhaka. Apakah kami harus kasih kalian minum? Dengar, yang ngasih orang Israel minum bukan Musa. Tapi Tuhan. Hari itu pesannya jelas. Angkat tongkatmu, ngomong sama batu. Batu keluar air, maka aku akan kasih orangku minum. Tapi Musa menganggap dia pahlawannya. Aku yang kasih kamu minum. Kalau gak ada aku, gak akan bisa jalan gereja. Kalau gak ada aku, pelayanan stop. Saya kasih tahu buat kamu, hati-hati dengan perkataanmu. Kalau kamu dari orang benar, tetap jadi orang benar. Kalau ditegur Tuhan, dikoreksi Tuhan, bertobat seperti Daud. Jangan seperti Musa. Orang benar melakukan banyak sekali kebenaran. But the end of the day, dihalangi untuk stepping into the promise. Tuhan bilang, kamu melanggar kekudusanku. Kamu gak percaya sama aku. Kamu gak boleh masuk. Bulan ini kita bicara tentang stepping into the promise. Jangan sampai ada penghalang yang membuat kamu gak nikmati janji Tuhan. Tuhan janji banyak sekali sama orang-orang di sini. Tuhan punya rencana yang ajaib buat kita. Semuanya gagal karena keputusanmu. Semua gagal karena perkataanmu. Semua gagal karena emosi. Saya berdoa supaya melalui khotbah hari ini, renungkan baik-baik. Kalau kamu memang hidup benar, konsisten untuk hidup benar. Percaya Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan kamu. Allah tidak pernah untuk membuat kamu susah. Percayalah, dia selalu punya jalan. Dan jalannya selalu yang terbaik buat kita. Stepping into the promise. Dan terus hidup benar. Saya waktu baca ayat ini saya nangis. Saya bilang, Tuhan, jangan sampai kita seperti Musa. Kita sudah benar, kita sudah hidup benar, kita sudah melakukan banyak hal yang benar. Tapi yang ternyata, saudara, semuanya gagal. Hanya karena hal-hal sepele, saudara. 40 tahun di padang gurun, perjuangan mati-matian, tinggal nyebrang doang ke tanah perjanjian. Tapi dia merasa dia benar hari itu. Dan Tuhan stop dia.
kamu melanggar kekudusanku, kamu gak percaya sama aku, kamu gak boleh masuk. Kita kadang-kadang gak percaya sama Tuhan. Tuhan, aku tapi lagi banyak kebutuhan, aku lagi ini. Percaya, kalau dari dulu sampai sekarang, kita bisa ada di titik ini semua karena Tuhan. Kalau yang lalu-lalu Tuhan tolong kita, percaya di masa yang akan datang, Dia akan tetap tolong kita. Yang percaya katakan amin. Trust the Lord completely. Percaya sama Tuhan 100%. Saya bilang, Tuhan, gereja ini dari dulu 21 tahun yang lalu, gereja ini ada sampai hari ini. Kami lihat bagaimana pertolongan-Mu. Tiba-tiba Tuhan tolong, tiba-tiba Tuhan tolong. Kalau dahulu Tuhan tolong, hari-hari ke depan Tuhan gak pernah berubah. Dia pasti akan tolong. Yang perlu kita lakukan adalah terus hidup benar. Jangan merasa paling benar, tapi hidup benar. Tundukkan